Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati rasulillahi ajma'in wa ila jami'il awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal a'immatil mujtahidin wa thumma ila arwahi abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahum haqqan alaina wa liman ahsana wa asa'a ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat Allah yatagassahum birrahma wal maghfirah ya'li darajatihim fil jannah bi anwarihim ma'lumihim fid din wa dunya wal akhirah. Mu'allif hadzal kitab man ya'ammara hadzal majlis darus sa'id bisihhatin wa afiyatin wassalamah wa yassir umurana wa qdi hawaijana wa wasi' arzaqana waj'al auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair bisirril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ghafara wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Asy-syahadatani fasyahadatani mubtada'un mu'akhkharun wa mimma yajibu khabaruhu wa yajuzu ayyakuna syahadatani khabara mubtada'in mahdhufin wa mimma yajibu fi mahallil hali wa taqdiru fal wajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu wan nutqu bihi syahadatani hala kaunihima ba'da ma yajibu kama qala Muhammadul Husni. Asy-syahadatani menjadikan dua kalimat syahadat. Fasyahadatani maka adapun lafaz dua kalimat syahadat adalah mubtada'un muakhkharun menjadi mubtada muakhkhar. Wa mimma yajibu dan lafaz kalimat mimma menjadi wajib khabaruhu pada khabarnya mubtada. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna keadaan lafaz asy-syahadatani khabara mubtada'in menjadi khabarnya mubtada mahdhufin yang dibuang. Wa mimma dan adapun lafaz mimma yajibu menjadi wajib fi mahallil hali pada tempatnya hal wa takdiru dan menjadi takdirnya. Fal wajibu maka kalimat wajib itu ilmuhu mengetahui wa i'tiqaduhu dan beriktikad wan nuthu dan berbicara atau mengucapkan bihi atas seseorang asyahadatani
mengucapkan dua kalimat syahadat, hala keberadaan dua kalimat syahadat ini menjadi hal kaunihima, keberadaan dua kalimat syahadat ini adalah ba'da ma yajibu, sebagian perkara yang diwajibkan, kama qalahu, sebagaimana dikatakan, diucapkan Muhammadul Husni, ada Imam Muhammad Husni. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini sama, nggak ada yang beda. Cuma kadang-kadang orang ini ada aja yang utak-atik. Syahadat Cirebon bagaimana? Syahadat Cirebon, saya mondok di Cirebon 4 tahun, nggak ada tuh syahadat Cirebon. Kalau ketoprak Cirebon ada. Jadi dua kalimat syahadat itu ya sama. Di Betawi 2 kalimat syahadat, di Cirebon 2 kalimat syahadat, bahkan sedunia 2 kalimat syahadat tuh yang ketika kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, begini aja. Biar pilihannya nomor berapa kayak syahadat tuh jangan pakai dirubah-rubah. Bukan tahiyat pakai dirubah begini ya. Apalagi begini ya, boleh begitu. Jangan ya nyeleneh sih nyeleneh, ya apa, gojlogan ya gojlogan, bercanda ya bercanda. Tapi kalau tasahud menjadi bercandain ngapa ya iya adem banget romannya. Jangan jadi buat main ini mah. Ini masalahnya urusannya tauhid, an-na'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala ilaha wahidah. Ini urusannya tauhid, nggak boleh main-main. Yang kita mesti beriktikad bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu satu. Itu. Wa anna a'taqida Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tiada Tuhan selain Allah, ya. Ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Gitu. Wa anna a'taqida Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mesti juga yakin dengan i'tiqad kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kagak ada lagi nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau orang ngaku-ngaku jadi nabi sebagai utusan Allah, pasti nabi palsu. Dan itu nggak bisa habis, nabi palsu. Sejak zaman Nabi ada yang ngaku jadi nabi. Zaman sahabat ada yang ngaku jadi nabi. Zaman kita sengkengkean yang ngaku jadi nabi. Aku jadi nabi. Nama Tukijan jadi nabi, Tukijan. Wahuma, dan dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi, an, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan, la ma'buda bihaqqin fil wujudi, tidak ada yang patut disembah dalam kebenaran, dalam perkara yang hak, illallahu, kecuali Allah. Ada kalimat yang dimakhluk, la ma'buda bihaq
bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi asyhadu an la ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang layak dan patut disembah dalam wujudnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Cuman kalau orang lagi ngap-ngapan ini jangan suruh nyebutnya la ilaha illallah. Ntar kalau lempengan la ilaha enggak terus illallah, berarti tiada Tuhan. Kalau bahasanya lah gencar begininya, dikit lagi putus mah udah Allah, jangan dipaksa. Nyebutnya la ilaha illallah. Kalau pas nemuan itu liwat mendingan sempurna. Lagi la ilaha liwat belum illallah, berarti tiada Tuhan. Jadi boleh kalau udah kemantan gencer mah begitunya Allah boleh. Itu kalau nyebut kemudian itu masih susah juga, boleh juga itu lanjutan dari talqin zikir yang semula la ilaha illallah. Jadi Allah la ilaha illallah. Udah ada awalnya la ilaha illallah, jadi Allah, jadi domirnya ke Allah juga. Kalau kagak ngerti jangan dikatain orang lagi talqin zikir. Emang tuh ngapa aja lagi apa berebut tahu doang kali. Bocah redep ngomong-ngomong gitu. Jadi ada mulanya dulu itu ya. Coba apa tuh dalam talqin zikir? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Allah la illallah Muhammadur Rasulullah. Baru Al-Fatihah. Nah ini namanya ya talqin zikir. Ada yang thariqah boleh, thariqah yang mu'tabarah inda ahlus sunnah. Kalau mau talqin, kalau mau bayat, thariqah boleh, cuma jangan yang abal-abal thariqahnya. Emang ada thariqah abal-abal? Ada yang belum apa-apa udah ngakunya guru mursyid, guru talqin, wakil talqin. Orang bang kalau ngaku-ngaku begitu berarti kurang laris. Kalau ngaku-ngaku mah iya, kalau ngaku-ngaku kan kurang laris, iklan namanya lah. Kalau ilmu mah sama imannya mantep, ilmunya bagus, jangan lagi di darat, di laut juga dicariin orang. Ini kalau ngaku-ngaku begitu jangan ya, lagan selana. Apalagi setan aku jangan. Tahu setan aku ngaku Betawi sama ngaji kagak mau, ibadah kagak mau, malu-maluin anak Betawi ya. saya katain aja begitu. Kalau anak Betawi males ngaji, males ibadah, jangan ngaku anak Betawi.
Aku doang Betawi. Nggak pantas ngaku Betawi, kagak ngaji, kagak ibadah. Betawi abal-abal gitu. Lah emang saya orang Banten aja gitu, saya kata kalau ceramah di Banten aja ngaku nih wong Banten hari orang bisa maca Quran. Hari wong Banten ku Qurane ya apik wong Banten. Wong Banten orang bisa maca Quran aja ngaku wong Banten ke ngisin-ngisinaken. Oh ngerti pak gitu. Itu bahasa Jawa Serang begitu. Jawa Serang, Jaseng Jawa Serang. Iya, karena saya di Serang juga. Orang Serang tuh orang Banten baca Qurannya nggak ada tuh lahjahnya, konsonan huruf, makharijil hurufnya yang kosong, nggak ada, empuk lagi. Orang Banten tuh empuk suaranya. Oh, bisa ngapa begitu? Kalau Betawi suaranya ya ngaji mah bisa begitu, cuman suaranya rada tengal. Iya betul. Kebanyakan makan jengkol, makan kadal kali. Iya tapi yang empuk ya ada juga begitu. Ngapa kesono-sono sih ya? Jadi kalau ada orang yang talqin zikir dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada Allah, ada hu itu tidak salah, cuman asal dari urutannya, dari atasnya benar. Disebut dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut la ilaha illallah Allah baru hu. Ya kalau kagak disebut lagi hu begitu ya salah, kalau kagak ada dari atasnya gitu maksudnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan, alaihi, atas Nabi Muhammad. Jadi ketika kita nyebut dan ngomong sallallahu alaihi wasallam, artinya semoga Allah memberikan rahmat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayatiya, bagi orang kafir yang hendak masuk Islam, bihima, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat mutawaliyataini, secara terus menerus, nggak boleh berhenti, nggak boleh ada jeda, murattabataini, yang mesti tertib berurutan dua-duanya. Wa ayyatiqa, dan ia harus mengucapkan bihima, dua kalimat syahadat ini, bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, lil qadiri, bagi yang mampu, alaiha, dengan mengucapkan berbahasa Arab, ma'rifati maknahuma, disertai dia harus mengetahui, tahu dengan makna dua kalimat syahadat itu. Alama nabbaha ala dzalika, sebagaimana telah diterangkan dalam hal itu Asy-Syaikhu Ahmad Az-Zahidu wal alamatu Muhammad Ramli, sebagaimana telah diungkapkan oleh Syekh Ahmad Zahid dan orang yang teramat alim, yakni Syekh Muhammad Ramli. Ya kalau mau alam ya bisa sebisanya,
Orang udah tua masuk Islam, tuntun syahadatnya. Ya, asyhadu. Susah emang, berulang-ulang berkali-kali kita ini ya, nuntun orang yang begini ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak boleh putus terus, walaupun terbata-bata terus diartiin, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dituntun ya. Dan sekarang hati-hati juga, masjid, yayasan, majelis taklim, rupanya begitu tuh ya, ada celah juga. Di banyak tempat Jakarta zuhur dia masuk Islam, disahadatin, orang banyak yang nyumbang 3 juta, 4 juta, terus 3 bulan dinyambat temennya, udah ikut sahadat, terus itu lumayan dapat 4 juta gitu. Ini bener kejadian ini, berulang-ulang. Dia datang lagi, begitu lagi, dan orangnya itu juga tuh yang bawa begitu. Kalau masuk Islam ya dapat 4 juta, bagi gua 2 juta, lu 2 juta, begitu kali. Terus di Basnas itu kan ada jatahnya tuh mu'allaf itu. Di Basnas mu'allaf itu kan ada jatahnya. Jadi dia asalkan kalau umpama KTP Depok ya Basnas Depok begitu, KTP Jakarta Selatan ya ke Jakarta Selatan. Itu juga dijadiin dasar itu. Kita kesel juga begitu tahu. Apalagi dia mau nikah sama orang Islam, dia sahadat, dia gorong-gorongin kita itu. Habis sahadat gua yang kagak, ngapa kagak, mau ngarah orang Islamnya doang. Terus kita dosa apa kagak? Ya kagak, dosa dari mana orang dia begitu, dia yang bohongin kita. Kalau kita nggak tuntun dia masuk Islam, kita yang dosa. Orang mau masuk Islam sekarang kalau dia benar sudah, agak perlu disunat dulu, kagak dulu dimandiin dulu, sahadatin aja. Nah, kalau disuruh mandi dulu jadi dingin, nggak jadi dah, seksa gua. Masuk Islam orang dingin banget. Terus disuruh sunat dulu, iya kalau masih bocah, kalau udah gede pakai apaan sunatnya? Wah, Islam berat, belum apa-apa udah ngerusakin begini nih. Jadi ya udah sahadatin saja, kayak orang minta dinikahin, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, suruh ngurus ini ntar belum kita nikahin dia pulang lagi berduaan di kontrakannya, dia ngapa-ngapain, dia kedekeran berdua. Kita belum nikahin, kita yang dosa begitu. Ini kalau orang udah minta nikahin aja udah, KUA-nya besok kita bikin rekomendasi, tapi dia suruh ngurus ya. Jadi nggak dosa kita kalau dia nunda-nunda tapi dia berbuat maksiat lagi. Kalau orang non muslim dia masuk Islam kemudian kita tunda-tunda, dia berbalik hatinya, pikirannya dia berbalik, ogah masuk Islam, orang suruh sunat dia sayang punyanya. Jadi jangan kalau yang kebaikan itu jangan ditunda-tunda, disegerakan ya. Adapun dia setelah masuk Islam kemudian dia bener apa kagak, sudah gugur kewajiban kita kayak yang tadi begitu ya. Makanya kita akalin lagi dia. Sekarang kalau di tempat-tempat yang sering diminta untuk itu, datanya biar jelas, ada database-nya, kemudian KTP dan sebagainya, nah, teleponnya dijadikan satu grup ya, grupnya mu'allaf. Sebab kita nih orang Islam memang tempo-tempo kebanyakan nyerah, kalah aja, iya aja, padahal dia nipu tuh ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda, dan mesti min takriris syahadati, dari mengulang-ulang lafaz syahadat, illam yakun hunaka, bila tidak ada pada lafaz syahadat itu atifun
yakni huruf atha. Wa illa, namun jika ada, bila ada kafa cukup lafzu asyhadu al awwali bi khilafil adzani wala budda fihi minal ityani bi asyhadu marrataini hakadza qala Ibnu Qasimin. Wala budda, dan harus atau mesti min takriri syahadati, mengulang-ulang lafaz syahadat. Mengapa sih syahadat perlu diulang-ulang? Apalagi kita dalam sholat nggak mungkin gagah, baik yang wajib atau yang sunnah, selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Karena emang kita itu Pak kadang-kadang yazid wa yanqus, begitu kan? Dalam banyak makalah, diantaranya makalahnya Imam Al-Ghazali, iman kita kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Kalau kita tebel iman wajib kagak berhenti-berhenti, mana pengen ikut. Setelah kita tebel tuh imannya, duit lagi nggak gablek, kerja di rumah mulu diomelin lebih. Jadi Jakarta mendingan gua ngaji dah, begitu. Ya berulang-ulang, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya harus diperbaharui, udah kayak kita. Ya kan ada hal-hal yang kadang-kadang mohon maaf enggak kita sadari bahwa kita itu sore kadang-kadang Islam, pagi kafir, pagi kafir, sore Islam. Kadang-kadang ya amsi mukminan, jadi orang mukmin ya, yusbihu kafiran. Amsi sore mukminan, lagi bener banget ngaji begini, pagi-pagi recet ya, sama saudara, sama tetangga, sama keluarga ya, namanya mau pergi kerja, kemudian motornya nabrak atau kesenggol, ganti ya, iya mana anu bener, iya demi Allah, orangnya pergi mah bodo amat, udah kan amat ganti. Itu kan demi Allahnya kita itu sudah menyalahi janji gitu. Makanya istighfar, astagfirullah. Ada dosa-dosa yang kita nggak sengaja, takut-takut ada omongan juga yang merusak tatanan keimanan kita. Makanya ada istighfar, ada syahadat dalam sholat, begitu. Jadi jangan sampai salah ya. Ngapa sih orang Islam syahadat mulu? Mahal loh. La ilaha illallah itu mahal banget. Alam jagat raya ini nggak ada artinya kalau tidak dengan la ilaha. Itu yang tadi masuk Islam udah aki-aki cek 80 tahun, enak banget dia 80 tahun jadi orang kafir gara-gara la ilaha illallah. 5 menit habis la ilaha illallah mati surga. Makanya ada juga supirnya kiai, begitu cek udah mau mampus, kalau mau la ilaha illallah kata supirnya kiai, jangan, biarin aja, keenakan dia. Iya nggak boleh begitu. Lu iya kita dia yang dari muda sampai 80 tahun kafir gara-gara la ilaha illallah masuk surga. Kita yang dari kecil la ilaha illallah kita pertahankan itu. Jangan jadi su'ul khatimah, harus husnul khatimah. Mempertahankan sebuah keyakinan la ilaha illallah luar biasa, termasuk ngaji ini. Nah, mempertahankan la ilaha illallah. Takut kita itu rusak di tengah-tengah. Hanya la ilaha illallah luar biasa. Ada yang la ilaha illallah Jakarta bid'ah tahlilan, kan PA itu. Ya. Emang tahlilan apa isinya? La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Lah bid'ah di mana? Kalau nggak hidup jam-jam aja. Dia masa males ogah ngumpul. Amang pelit juga lagi timbal dah tuh. Orang kalau pelit sama males timpalannya itu. Ya pelit ngeluarin apa-apa, males ngeluarin apa-apa, bertimpal. Kalau kita kan yang emang bangsanya ya ngaji bodoh, duit kayak kagak ke jalan bae udah. Lo kan timbang orang-orang ngopi gua kagak. Orang-orang ngerokok gua kagak, ya bodoh, ngerokok siapa kayak gue isep aja. Iya kan begitu ya. Namanya mah temen, tempo-tempo kita ngisep rokok dia ngisep rokok kita. Kan aturan asem jadi kagak tuh mulut ya. Lah iya, emang apa? Janganlah. Hidup kayaknya diatur banget, kudu kayak ada remote-nya. Iya kayak orang jaga karsa tuh yang ngeluarin di berita jaga karsa, tapi orang jaga karsa mana tahu kali itu mah. Iya yang anaknya 4 dibunuh ya. Yang bininya kerja, dia nganggur pakai cemburu sama bini. Mengapa jadi cemburu sama bini? Kalau bininya cakep dicemburuin ya. Kalau bininya jelek banget ketabunan dicemburuin. Siapa yang mau bininya? Mulanya pengangguran pakai galak sama bini. Anak dibunuh 4-4. Dia coba bunuh diri kagak mati lagi tuh orang. Gue gedeg banget benernya. Ini kan orang kurang akal bang. Nah ini sekarang nih mestinya harus begitu. Nganggur kayak kerja kayak kagak kayak. Emang kan namanya orang hidup mah ya main lihat-lihatan. Kalau kata orang Jawa itu sawang sinawangan. Jangan lihat enak, jangan lihat kita enak. Berarti kita setengah mampus. Enak jam kerja, yang kerja aja bosen kan berhenti ya. Enak kali itu jam nganggur, yang nganggur apa lagi? Lihat-lihatan. Yang kerja mulu siang malam gedeg banget mana Cinere yang Betawi tuh. Orang-orang kerja aja lagi ngopi. Orang-orang istirahat aja masih ngopi aja. Sampai tuh orang udah pulang aja masih ngopi aja. Katanya pulang kerja sialan banget nak Cinere, mengapa gue pergi kerja aja ngopi, gue istirahat ngopi juga, gue pulang masih ngopi aja. Kedengeran sama dia, lah gue lo pikirin lah repot dah. Yang nganggur dilihat enaknya pengangguran, udah bosen banget sebetulnya nganggur itu. Iya, kita juga yang kerja sama begitu enaknya mah ya bang, boro-boro enak. Orang tahun baru aja orang udah sampai kemana tahu. Ada yang ke Guci, ada yang ke Puncak, ada yang ke Anyer. Darus Said mah nggak kemana-mana ya. Orang kablek duit kan. Bang, boro-boro kita mah malam tahun baru ada aja orang bikin ya, daripada aja bakar petasan daripada anu aja bikin zikir aja bikin anu lah. Kita ya boro-boro pergi kemana-mana ya kagak ya, tapi daripada perginya refreshing pulangnya pusing juga merepot sih. Mengapa ya lagi kelas kita mau jangan pakai refreshing apa. Yang punya duit banyak sih boleh refreshing ya. Kalau kita refreshing pulangnya duit gak habis, duit nggak ada lagi ya pusing juga lah. Tuh diulang-ulang ya. Ilam yakun hunaka, bila tidak ada pada lafaz syahadat itu atifun huruf ataf, wa illa dan bila ada kafa cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Antoknya wa asyhadu. Lafdu asyhadul awwali, adapun lafaz asyhadu yang pertama ya, asyhadu yang pertama bi khilafil adzani, kecuali di dalam adzan. La budda mesti bihi di dalamnya minal ityani ya, dihadirkan lafaz bi asyhadu marrataini, dengan
kedua-duanya, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakadha qalahu Ibnu Qasim, demikian itu pendapatnya Imam Ibnu Qasim, ya. Jadi kalau azan mah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, ya, tanpa pakai waw. Kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pakai waw, itu menurut Imam Ibnu Qasim. Ada yang azan itu qomat, ada yang qomat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ada yang pakai waw. Tapi kalau merujuk pada ini, baik qomat dan azan tidak usah pakai waw sebagai huruf ataf yang artinya dan aku bersaksi, kecuali dalam sholat dan dalam melakukan syahadat yang lain. Kalau azan dan iqamat tidak perlu lagi pakai waw, begitu. Wattabi'ahul Anani, dan mengikuti pula oleh Imam Anani. Wa qarrarahu, dan telah menetapkan as-syaikhu Atiyatun, yakni Syekh Atiyah. Wa'tamada, dan apa, memperkuat, wa'tamada, dan berpegang, wa'tamada, diperkuat pegangan ini as-Sibra Malisi, oleh Syekh Sibra Malisi. Jadi ini kitab biar kecil, rujukannya jelas, banyak makalah-makalah ulama yang dimuat dalam kitab ini. Annahu, bahwasanya dalam syahadat itulah Buddha mesti min takriri syahadati, mengulang-ulang syahadat huna bagi mereka orang-orang kafir, aidan demikian pula. Wala yakfi, dan tidak cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khilafan, karena berlainan li ba'dihim, dengan pendapatnya para ulama. Orang kafir mau masuk Islam enggak boleh cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak boleh, mesti ada asyhadunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala pengantin ngapain suruh syahadat pengantin? Padahal muslim sama muslim, ya, tempo-tempo santri sama santri. Mengapa tuh khutbah nikah akhirnya, ya, apa itu kalimatnya, qulu jami'an. Jeung orang penyuluh, jeung tukang nikahin, jadi apa? Qulu jami'an asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua suruh syahadat. Coba kalau yang protes begini, ada yang protes, kenapa sih kurang apa syahadat? Kita harus syahadat dulu, pakai suruh syahadat. Ya tapi juga kan ada pengantin yang kagak bisa, coba apa? Mic-nya kasih pengantin. Iya kalau santri, kalau dia kalau redek asaduaan, kan ada pengantin begitu. Susah dia waktu hanya kemarin ada usulan, ya, orang sekarang itu kan banyak banget yang lakinya digugat cerai sama bininya gara-gara bininya punya sertifikasinya bagus, naik gajinya, tunjangannya, lakinya pengangguran, dia orang betah, punya laki pengangguran digugat cerai. Ini terjadi loh, Pak.
Kalau orang wadon muatan pinter nyari duit, kita orang laki diles-iles aja. Saya itu ketika Ittihadul Muballighin, dulu kan Ittihadul Muballighin zamannya almarhum al-Maghfurlah Kiai Ahmad Saikhu Depok tuh, terus sampai kiai-kiai yang sepuh-sepuh dilanjutkan oleh Kiai Syukron Makmun, jadilah LDNU. Sekarang muncul lagi Ittihadul Muballighin, ya, perkumpulannya para muballigh. Satu di antaranya ngomong itu, karena sekarang apa itu yang di penasehat pernikahan perkawinan tuh di KUA pokoknya nggak berjalan, P3N nggak berjalan. Jadi sekarang kan udah nggak sempet minta dinasehatin pengantin. Kalau zaman kita sih dulu nggak pakai dinasehatin, yang takut kita mah dulu, takut sama orang tua, takut sama mertua. Jadi ya bener rumah tangganya. Sekarang makan orang udah nggak ada yang ditakutin. Masa yang takut sama babanya, takut sama nyanya, takut sama gurunya? Kagak, gurunya kemari aja ke sono, babanya sama nyanya kemari aja mau mana tahu. Nah, sekarang kan begitu. Jadi kita diminta lagi bagaimana caranya nih pengantin biar dia utuh, jangan gampang bercerai. Mengapa faktornya? Salah satu diantaranya lebih bagus penghasilan istrinya, suaminya ya orang nggak ngapa-ngapain, rajin banget ngaji, pengangguran. Ada yang rajin banget kerja nggak ngaji-ngaji. Dikira terbalik-balik ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ya tapi itu semua kembali kepada kita. Perceraian juga sekarang ini lumayan tinggi, Pak. Jadi kita ini juga harus, masya Allah. Ya kalau kayak kita mau ngaji ya udah alhamdulillah, syukur. Namanya warisan baba ya, kita dikawinin ya udah itu aja kita ketrikin, lo kan gak beres, Pak. Jadi kalau dia dari orang non muslim mesti ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wala buddha, dan mesti fil isawiyyi, la buddha mesti. Kalau kata orang Jawa itu la buddha, ora kena ora, mesti fil isawiyyi, pada kaumnya Nabi Isa, ayyakula membaca lafaz syahadat ila jami'il khalqi, pada seluruh makhluk, ba'da qaulihi, sesudah dia membaca Muhammadur Rasulullah, lafaz Muhammad Rasulullah. Afada dzalika, telah menerangkan yang demikian itu As-Sarqawi, Imam Sarqawi. Jadi kalau orang-orang Nasrani tapi nggak ada udah sekarang. Ini maksudnya umatnya Nabi Isa yang dulu asli. Kitabnya masih Injil. Sekarang ya udah kagak ada yang asli jamaah. Kalau kita Quran asli sejak diturunkan sampai hari ini, sampai kiamat nanti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau dia enggak, ya kan kalau dia mah tergantung daerah. Jakarta pakai bahasa Jakarta, Jawa pakai bahasa Jawa, Sunda pakai bahasa Sunda. Jadi kitabnya tergantung daerahnya. Manado, Sulawesi. Ya kalau kita meribet begitu. Orang Islam di mana aja ada Allahu Akbar semua. Gak boleh diganti Allah gede banget, gak boleh begitu. Allah nan gadang, nggak ada. Ya begitu. Apa namanya? Udah Allah nan gadang. Ya Allah wedi, nggak ada gitu ya. Ya kita tetap sama semua ya.
kalau umatnya Nabi Isa, Isawiyi, itu ya mesti dia semua dulunya sama, sebelum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah wa asyhadu anna Musa rasulullah gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak berlaku itu semuanya. Wa hadza bihilafi tasyahudis salati, dan ini ya bihilafi dengan perbedaan tasyahudis salati, tasyahud di dalam orang-orang yang sedang melaksanakan salat. Fala budda fihi, maka harus di dalam tasyahud salat itu min zikril wawi wa baina syahadataini, di dalam kita salat 5 waktu min zikril wawi mesti memakai waw baina syahadataini, jadi antara 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, pakai waw kalau syahadat dalam tasyahud ya, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, baik dalam salat yang wajib dan salat yang sunnah. Wala yustaratu lafzu asyhadu tsaniyati fihi, dan tidak disyaratkan lafaz asyhadu yang kedua fihi di dalam tasyahud, bal jam'u bainahuma alwawi, bal jam'u akan tetapi mengumpulkan bainahuma di antara 2 kalimat syahadat alwawi, yakni waw, minal akmali, dari kesempurnaan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ya, wa asyhadu. Wa innama lam yusannu, dan sungguhnya tidak disunnahkan al ityanu, menggunakan bil wawi, huruf waw, wa fil adzani, di dalam adzan dan qomat itu. Wa in hukima, dan sekalipun hukumnya bil islami ini bagi orang muslim, al muadzini untuk adzan, li'annahu, karena sebab itu, taliba minhu, untuk menuntut kepada si muadzin, ifradu kulli kalimatin, memisah-misahkan setiap kalimat dalam adzan, binafsin, dengan dia bernapas. Dzalika, yang dan demikian itu, yunasibu, ialah pantas, tarkul atfi, untuk meninggalkan huruf ataf, afadahus Suhaimiyu, telah menerangkan hal ini adalah oleh Imam Suhaimi. Jadi kalau adzan itu kan emang ada jeda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, jadi ada jeda begitu. Jadi wawunya itu tidak disunnahkan di dalam adzan ya. Pas jam 9, mulainya mah jam 8 ke jam berapa kayak, pokoknya berhenti jam 9 aja. Bukan wae kalau ngaji kelamaan kan awang-awangan. Iya, awang-awang atau awang-awangan. Iya, udah ngaji mah jam 8, 9 rapi udah ya. Mudah-mudahan malam ini pertemuan kita Allah berkahi semua. Majelis Taklim Darus Said, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Guru kita Shadiq Sayuti, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatin badannya, Allah mudahkan segala urusan ibadahnya, dan Allah jadikan zuriyahnya orang-orang yang saleh dan salehah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.